ya. Trans Jatim ada 5 koridor. Dan di 5-5-nya ini Mbak Nisa sudah pernah bekerja di masing-masing koridornya. Ini kerennya Mas Romi ini sebelumnya adalah petugas kebersihan di Trans Jatim Koridor 3. Maksudnya yang penting kita patuhi SOP pelayanan dengan sepenuh hati ya Mbak. Waktu itu Mas Romi? Waktu itu daftar sebagai pramugara. Pramugara Iya. Trans Jatim Koridor 1. Ternyata alhamdulillah nggak lolos. Oh. Halo Sobat Jatim semuanya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Sobat Jatim yang ada di rumah, yang lagi nonton Trans Jatim Podcast atau Transport hari ini, semoga senantiasa selalu sehat. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah senang sekali bisa bertemu kembali dengan Maulidia. Nanti di sini kita akan kembali ngobrol-ngobrol santai di studio Transport Trans Jatim Podcast. Nah, di sini tampilannya udah baru nih. Kita sekarang ada audio, ada lampu kelap-kelip. Sehingga nanti di sini kita ngobrolnya bisa makin santai dan makin nyaman. Gas ngobrol 24 jam ya. Oke, Sobat Jatim, di episode ketiga kali ini Maulidia akan ditemani oleh teman-teman Maulidia sendiri. Yang mungkin beberapa Sobat Jatim yang lagi nonton podcast mungkin pernah nih ketemu di bus Trans Jatim. Ketemu sama Mbak Mas yang cantik hari ini. Siapa ya kira-kira? Boleh dong komen di bawah. Tapi sebelum Maulidia mau sapa narasumber hari ini, coba Sobat Jatim yang belum like, komen, dan juga subscribe, segera like, komen, dan subscribe supaya kita makin semangat untuk ajak teman-teman ngobrol di sini. Sobat Jatim juga boleh loh untuk mau saran-saran kira-kira siapa ya narasumber selanjutnya, boleh banget. Oke, langsung aja kita sapa narasumber pagi hari ini. Nah, tapi sebelumnya sesuai tema hari ini adalah kerja di Trans Jatim, emangnya ada jenjang karirnya? Nah, di sini ada yang cantik, ada Mbak Anissa Firdausi, admin kasir Trans Jatim Koridor 5. Halo Mbak Anissa, sehat Mbak? Selamat pagi. Halo Mbak Maulidia, selamat pagi. Halo Sobat Jatim, selamat pagi. Wah, tanpa saya suruh Mbak Anissa untuk sapa Sobat Jatim, langsung disapa. Emang jiwa-jiwa pelayanannya sangat tinggi ya. Oke, alhamdulillah, terima kasih Mbak Anissa. Nah, selain Mbak Anissa, di sini juga Maulidia ditemenin yang cakep, yang ganteng, supaya ada yang cantik, ada yang ganteng, jadi komplit. Di sini juga ada Mas Muhammad Romi. Halo, selamat pagi Mas Romi. Halo Mbak Maulidia. Sehat Mas Romi? Alhamdulillah sehat, semangat dan luar biasa. Wah, sehat, semangat, dan luar biasa. Seger banget ini kayaknya Mas Rominya ya. Udah mandi 3 kali kayaknya. Langsung dirapel. Nah, boleh dong Mas Romi, kayak Mbak Nisa tadi, sebelum kita lanjut Mas Romi, boleh sapa-sapa Sobat Jatim yang ada di rumah. Halo Sobat Jatim, semoga selalu sehat dan semangat. Oke, semoga selalu sehat dan semangat. Oke, nah teman-teman, sebelumnya terima kasih ya Mbak Nisa, Mas Romi sudah berkenan untuk datang ke studio Transport Trans Jatim Podcast. Nah, di sini nanti kita akan membahas mungkin banyak hal, kita ngobrol-ngobrol santai aja sih. Dari obrolan Trans Jatim Podcast kali ini bisa memberikan insight untuk pendengar YouTube channel Trans Jatim di rumah. Nah, oke. Kira-kira sebelum kita mulai, apa ya kesibukan dari Mbak Nisa dan Mas Romi hari ini? Coba mulai dari Mbak Nisa terlebih dahulu deh. Iya. Kesibukannya ya kerja nih Mbak, kerja terus sama ngurus rumah, terus keluarga baru. Oh iya, dengar Mbak Nisa ini pengantin baru guys. Dengerin nih Mbak aku Mbak. Oh iya. Beneran. Oh jadi Sobat Jatim yang cowok-cowok yang sudah nggak jomblo ya, tolong. Oke, selamat ya Mbak Nisa sudah. Oh iya. Iya, sudah berkeluarga ternyata guys. Bulan apa Mbak Nisa? Bulan Februari kemarin. Wah, bulan Februari. Jadi masih berapa bulan ini? Oh, berarti kemarin Ramadan sudah ini ya? Iya, sudah. Sahur sudah ditemenin sama suami. Oke,
kerja, ngurus keluarga baru. Oke, baru nikah, Cie. Kalau Mas Romi nih? Kerja, ngurus anak, udah 2 ini Mbak. Aduh, Sobat Jatim yang jomblo. Gak usah berharap ya nanti Mas Romi sama Mbak Anissa bisa diketok-ketik, gak bisa guys. Bantuin ngurus rumah juga, ngantar sekolah juga, multi talent. Ya oke. Berarti anaknya tadi sudah 2. Iya, alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah 2. Malah. Jadi meskipun Mbak Anissa sama Mas Romi di sini kayaknya masih muda-muda tapi ternyata sudah berkeluarga. Jadi yang jomblo-jomblo yang lagi nonton, mohon maaf, sudah sold out. Oke. Tapi meskipun lagi kerja sama ngurus keluarga, tetap bisa membagi waktu ya selama di Trans Jatim Iya, ini. bisa. Oke. Nah, kira-kira kalau dari Mas Romi gimana sih rasanya kerja di Trans Jatim, Mas? Alhamdulillah sih Mbak ya. Selama ini kerja di Trans Jatim itu sangat menyenangkan. Karena apa? Seperti jalan-jalan sih. Kayak jalan-jalan. Iya, jalan-jalan. Setiap iya. hari kayak jalan-jalan aja sih. Mm-mm. Iya. Kerjanya kan outdoor kan. Betul. Iya, jadi Ketemu nggak- banyak orang. Iya, ketemu banyak orang gitu. Lalu kalau Mbak Nisa sendiri gimana? Kalau kerja di Trans Jatim ada kendala nggak sih? Atau suka dukanya? Suka dukanya selama jadi pra atau jadi kasir ini, Mbak? Oh iya bener. Tadi mau dia belum spill ya, kira Mbak Nisa ini jadi apa, Mas Romi jadi apa? Ya jadi Mbak Nisa ini adalah kasir Trans Jatim Koridor 5. Nah betul. Tapi sebelumnya Mbak Anissa dulu adalah sempat menjadi pramugari di Trans Jatim Koridor 2. Jadi sesuai ya dengan tema hari ini, Trans Jatim kira-kira ada jenjang karirnya. Ternyata ada guys. Jadi Mbak Anissa ini naik jabatan dari pramugara-pramugari ke admin kasir. Mungkin boleh Mbak Anissa cerita nih lika-likunya. Akhirnya sekarang sudah jadi admin kasir. Ya, awalnya saya jadi pramugari itu selama 1 tahun di Koridor 2. Awalnya dulu penempatan di Surabaya ya, selama kurang lebih 3 bulan, lalu pindah ke Mojokerto, kurang lebih ya 7 sampai 8 kemudian 8 bulan. 8 bulanan di Terminal Kertajaya. Terus mulai promosi jadi admin kasir itu sekitaran bulan September tahun 2023. Penempatan di Lamongan, Terminal Paciran. Itu selama kurang lebih 3 bulan, akhir Desember kemarin, tahun kemarin. Nah itu baru setelah itu dimutasi, dipindahkan ke Koridor 5 penempatan Bangkalan. Berarti emang kalau kerja di Trans Jatim ini harus siap ya Mbak Iya, untuk siap. ditempatkan di mana-mana. Nah, waktu itu Mbak Anissa dari pramugari untuk menjadi ke admin kasir, apakah bagaimana prosesnya? Prosesnya yang penting kita patuhi SOP pelayanan dengan sepenuh hati ya Mbak. Kan pramugari dituntut harus ramah kepada penumpang, harus sabar menghadapi penumpang, namanya pelayanan. Admin kasir juga pelayanan kan? Iya, betul-betul. Penumpang juga. Kalau ada barang tertinggal gitu ya. Ya, barang tertinggal atau ngurusi ini administrasi kartu pelanggan Trans Jatim. Iya. Kartu pelanggan Trans Jatim ya sekarang namanya. Iya, betul-betul. Iya, jadi mungkin ini Mbak Nisa mungkin bisa cerita apakah nanti Mbak Nisa ketika dari pramugari ke admin kasir itu ditawari kah atau daftar lagi kah atau bagaimana? Itu kemarin teman saya kan ada yang keluar ya Mbak ya, yang di Koridor 4. Nah itu sempat ada yang ditawari. Awalnya itu dari teman-teman Koridor 1, lalu saya ditawari yang Koridor 2. Nah itu selagi ada kesempatan ya ambil aja. Sesuai ini ya Mbak ya, sesuai persyaratan-persyaratannya memenuhi atau tidak, kemudian dicoba. Kualifikasi pendidikan juga memenuhi. Terus masalah kerja juga memenuhi seperti itu.
Ada kesempatan, kenapa nggak diambil gitu ya? Nggak diambil. Betul. Oke. Nah, betul banget. Berarti Mbak Nisa ini sudah pernah jadi pramugari koridor 2. Kemudian sempat di koridor 1. Koridor 1 OJT. Pas di koridor 1 itu OJT sama kurang lebih 2 minggu penempatan porong. Oh, berarti Koridor 1 penempatan porong 2 Hmm. minggu. Terus kan pindah setelah OJT itu kerja di koridor 2 kan. Sudah mulai kerja di Timurasi itu penempatan di Surabaya. Terus selama kurang lebih 3-4 bulan. Terus dipindahkan ke Mojokerto. Jadi selama jadi pramugari itu kurang lebih 1 tahun, Mbak. yang sudah 1 tahun. Ya, baru setelah itu promosi jadi admin kasir itu ditempatkan di Gresik pas itu selama kurang lebih 3 hari, 3-4 hari, Koridor 3. koridor 3. Oh, berarti 1, 2, 3. Oke, sudah Terus pernah nyoba pindah ke koridor 4 koridor 4. selama kurang lebih 3-4 bulan. Iya. Itu di terminal mana? Di Gresik yang terminal Paciran. Oh, Paciran Lamongan. Oke. 1, 2, 3, 4. Terus lalu dipindahkan tahun ini per 1 Januari itu dipindahkan ke koridor 5 penempatan full Bangkalan. Full Bangkalan. Keren ya. Trans Jatim ada 5 koridor dan di 5-5-nya ini Mbak Nisa sudah pernah bekerja di masing-masing koridornya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa sih berarti apa ya? Secara tidak langsung Mbak Nisa ini istilahnya bersedia untuk ditempatkan kemana-mana. Iya. Itu memang dari saya sendiri kan emang suka jalan-jalan ya Mbak dari kecil. Tapi dulu ini kan keterbatasan sama orang tua kan saya anak perempuan, terus jarang boleh keluar gitu kalau dulu. Tapi setelah kuliah sama kerja ini baru boleh. Nah itu sebenarnya emang senang jalan-jalan pas jadi pramugari itu juga senang lihat jalanan itu kayak ada hal-hal unik di jalanan itu senang sih Mbak. Terus ada tempat-tempat baru juga di Mojokerto kan. Terus kalau ke Lamongan, Paciran itu ke WBL kadang kalau pagi itu jogging di tepi pantai itu kan sih enak suasananya. Terus ada wisata religi juga di sana, ada Sunan Derajat gitu. Oh, yang di ini ya di apa Lamongan ya? Iya di Lamongan. Iya, Itu biasanya benar. ke sana pas Jumat. Iya, benar-benar. Iya, betul sekali Sobat Jatim. Jadi Trans Jatim ini selain memberikan fasilitas untuk mobilitas penumpang, juga ada beberapa banyak sekali ya Wisata, iya. rekomendasi tujuan dan juga wisata seperti yang disebutkan Mbak Anissa. Ada Sunan Derajat, ada WBL, kalau yang di koridor 4, koridor 3 ada wisata Bukit Kayu Iya, Putih. itu juga pernah ke sana juga. Iya. Mungkin itu ya salah satu alasan Mbak Anissa Seneng oke-oke jalan. aja ditempatin di mana-mana. Iya, kebetulan Mas itu lagi single kan. Jadi Oh iya, bisa betul. jalan-jalan. Kalau sekarang kan enak Mbak, berarti kan kalau kemana-mana udah ditemenin sama Pak Su. Iya, posisinya Pak Su di luar kota, Mbak. Oh LDR. lagi LDM. Oke, ya betul. Berarti apa ya? Mbak Nisa ini juga keren. Maksudnya tetap Mbak Nisa ini keren, tetap bisa mengikuti SOP yang berlaku di Trans Jatim dan bersedia untuk ditempatkan kemana-mana. Betul-betul. Alhamdulillah. Nah, ini versi Mbak Nisa nih. Kalau sekarang versi Mas Romi. Nah, Mas Romi ini sekarang adalah pramugara Trans Jatim Koridor 2. Tapi kerennya Mas Romi ini sebelumnya adalah petugas kebersihan di Trans Jatim Betul Koridor 3. Nah, tapi coba deh, kalau versinya Mas Romi, boleh cerita gimana nih lika-likunya Mas Romi ada di Trans Jatim? Nah, ini Mbak, cerita sangat menarik sih. Kenapa Kalau boleh tuh? cerita nih Mbak ya. Nggak boleh sih. Nggak boleh. Boleh dong, ini kan di sini kita ngobrol-ngobrol, mau ngulik-ngulik banyak hal. Iya. Jadi kalau boleh cerita Mbak, ini perjalanan saya yang sangat panjang sih menurut saya dan tidak terlupakan ya. Wah, kenapa nih? Gimana Mas? Jadi dulu itu waktu ada perekrutan koridor 1 Oke. itu kan Iya. mulai awal munculnya Trans Jatim kan. Iya betul, 2022. Iya, itu waktu itu masih apa?
pandemi ya, COVID ya, setelah ini Iya, betul, ya betul. benar. Nah itu ada pembukaan apa Jatim Koridor 1 Oh, berarti udah ikut iya, ikut jadi mulai itu daftar sudah ikuti. Transjatim Benar. Koridor 1. Iya. Oke. Daftar apa waktu itu Mas Rom? Waktu itu daftar sebagai pramugara. Pramugara. Iya. Pramugara Transjatim Koridor 1. Ternyata alhamdulillah nggak lolos. Oh, ya masih belum rezeki. Oke. Terus tahun berikutnya tuh ada buka lagi koridor 2. Iya. Iya. Waktu itu saya, 2023. ya segituan. Tahun 2023 ada bukaan koridor 2. Itu saya nyoba lagi. Tapi ngambilnya di pengawas kebersihan waktu itu. Oh, pengawas kebersihan. Iya. Oh, jadi nyoba di posisi lain, Iya, barangkali posisi lain. rezeki Iya, gitu. Iya. benar. Terus habis itu alhamdulillah gagal lagi. Iya. Masih 2 kesempatan. Belum ketiga ini ya, Oh, belum iya. ketiga ya. Iya, iya. Masih belum Akhirnya lolos. waktu itu ada lagi jarak beberapa bulan buka lagi koridor 3 Transjatim. Akhirnya saya waktu itu ngambil ya udahlah yang penting bisa masuk dulu gitu. Akhirnya waktu itu ngambil di petugas kebersihan. Di petugas Iya, kebersihan. alhamdulillah lolos yang ketiga ini. Alhamdulillah lolos ya yang di Iya. petugas kebersihan. Alhamdulillah. Berarti Mas Romi ini Sobat Jatim. Jadi meskipun belum lolos di koridor 1, Iya. coba terus Coba koridor 2. terus. Coba terus. Yang itu ya, alhamdulillah di koridor 3 rezekinya di petugas kebersihan. Kebersihan. Ya, terus Terus habis habis itu itu sudah melakukan udah keterima di petugas kebersihan koridor 3 ya. Habis itu alhamdulillah setelah menjalani itu 1 tahun, tahu. ya 1 tahun ternyata ada promosi jabatan di pramugara gitu. Alhamdulillah waktu itu saya terpilih gitu. Alhamdulillah. Iya, dipromosikan di koridor 1. Di koridor 1 kembali ke Iya, waktu itu. yang Nah, Mas ini Mbak Romi ya. daftar. Iya. Mungkin ini ya Mbak ya, yang namanya rezeki ya. Iya, iya, betul, betul. Dulu daftarnya di koridor 1, 2, 3. Sekarang kembali lagi ke koridor 1. Ke koridor 1. Oke. Nah, tapi kan Mas Romi sekarang pramugara di koridor 2. 2. Iya, Nah, benar. Nah, gimana ini? Akhirnya Heeh. tiga-tiganya koridor saya Iya. masukin. Oh iya, betul, betul, betul. Kan Saya daftar. dapat itu. Iya, Iya. iya, iya, keren, keren. Daftar di koridor 1 belum keterima. Benar. Koridor 2 belum keterima. Iya. Koridor 3 keterima. Terus ada promosi jabatan Iya. jadi pramugara di koridor 1. Iya. Oke, kemudian kenapa kok sekarang di koridor 2? Koridor 2. Mm-mm. Jadi waktu itu saya ada kendala sih Mbak ya. Ada itu saya harus nemenin orang tua di rumah. Kebetulan ayah saya sendirian gitu. Dan saya juga punya 2 anak kan gitu. Iya. Akhirnya saya gimana ya caranya saya kembali ke dekat rumah gitu. Akhirnya saya coba mengajukan itu di Kolej SDM. Di koridor SDM. Iya, pengajuan, tapi waktu itu sulit Mbak, nggak di ACC. Soalnya kan Oh, waktu itu kan emang perjanjiannya kan di lamaran kan harus bersedia ditempatkan di mana-mana gitu loh. Betul, betul. Akhirnya saya terus berusaha Mbak. Hmm. Iya, terus berusaha gimana sih caranya bisa biar bisa dekat rumah gitu, kerja dekat rumah, biar bisa pulang tiap hari nemenin orang tua yang sendirian gitu. Iya. Akhirnya agak lama, alhamdulillah akhirnya di ACC sama Kolej SDM gitu. Alhamdulillah. Iya, akhirnya bisa dikembalikan di Mojokerto, Di Mojo- tapi nggak di koridor 3, ditempatkan di koridor 2. Di koridor 2, Iya. sama-sama di Mojokerto. Iya, yang penting kembali ke Mojokerto gitu sih Mbak. Oh, Mas Kebetulan, iya, rumahnya? kebetulan domisili saya Mojokerto. Oh, di Mojokerto. Iya. Oke. Jadi pas nih Mbak, dulu daftarnya di koridor 1,
gagal, koridor 2 gagal, Mm. akhirnya keterima di koridor 3. Sekarang tiga koridor saya tempati. Nih Jadi tempat ya. pengalaman yang nggak terlupakan sih itu perjuangan Alhamdulillah ya ini. Mas ya. Alhamdulillah berarti emang apa ya? Sebenarnya kalau kita bekerja itu kan memang apa yang sudah apa yang sudah ditentukan di situ, maksudnya SOP-nya seperti kita dari awal daftar kan bersedia ditempatkan di mana aja ya kita lakukan sebaik mungkin. Dan kerennya Mbak Anissa dan juga Mas Romi ini bersedia untuk menjalankan itu, dan alhamdulillah sekarang sudah nyaman dengan posisi dan jabatannya yang sekarang. Alhamdulillah nyaman sekali. Nyaman sekali alhamdulillah. Jadi semuanya itu memang proses ya, kita nggak pernah tahu apa namanya proses masing-masing orang, dan ternyata prosesnya Mbak Anissa dan juga Mas Romi pun berbeda. Jadi bisa memotivasi teman-teman yang ada di rumah yang mungkin kemarin lagi daftar Transjatim Iya. belum rezeki, boleh dicoba-coba lagi ya Mas Romi ya. Betul-betul. Makanya Mbak, ada kata-kata yang benar nih. Kenapa? Usaha tidak mengkhianati hasil. Betul. Benar ya. Betul banget. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. benar. Doa tanpa usaha itu sama dengan bohong. Usaha tanpa doa sama dengan apa ya? Aku lupa. Sombong. Doa tanpa usaha sama dengan iya sombong. Jadi memang usaha itu nggak akan pernah mengkhianati Iya. hasil. Betul banget. Nah, berarti titik tengahnya adalah Mbak Anissa dan juga Mas Romi ini sama-sama pernah menjadi pramugara-pramugari. Betul ya? Betul. Makanya tadi saya di awal spill, teman-teman mungkin pernah nih ketemu Mbak Anissa atau Mas Romi di bus Transjatim, atau mungkin di halte, atau mungkin di kantor admin kasir. Mungkin bisa pernah bertemu sama Mbak Anissa sama Mas Romi. Nah, karena pertemuan titik tengahnya adalah pramugara-pramugari, saya pengen tanya nih, kira-kira apa ya suka dan dukanya jadi pramugara-pramugari di Transjatim? Coba mulai dari Mas Romi dulu deh. Suka dukanya Mbak ya, banyak sekali sih. Kalau sukanya itu tadi kerja sambil jalan-jalan itu sih. Kadang orang kan terlalu sibuk nggak bisa jalan-jalan. Saya tiap hari jalan-jalan. Saya setiap hari jalan-jalan gitu. Terus ketemu banyak orang. Oh, banyak orang juga ya. Iya, banyak orang-orang baru juga ya kan. Kalau dukanya sih mungkin ini dirasakan kalau sama semua koridor ya. Kalau macet sih dukanya. Oh iya sih. Iya, karena kita kan kerja di jalan Mbak ya. Betul. Jadi kita nggak tahu kondisi jalannya gimana setiap hari kan. Apalagi koridor 2 ya. Mas Romi di koridor 2 kan? Koridor 2. Koridor 2 kan musuhnya transformer Nah, ya. Truk-truk, bis-bis yang gede-gede, jadi udah macet, tempatnya macet itu memang. Iya. Kalau macet kan emang semua posisi nanti juga kena ya. Betul. Makanya kayaknya biar nggak macet itu teman-teman Sobat Jatim yang masih pakai motor, yuk naik bis aja. Jadi jalannya itu biar bisa dipakai bis, bisa dipakai transportasi umum ya Mas ya. Iya. Oke, dukanya macet. Kalau Mbak Nisa nih, kalau Mbak Nisa suka dukanya Mbak Nisa. Sama jadi pramugari ya. Ya betul seperti yang Mas Romi bilang. Sukanya itu bisa jalan-jalan sambil kerja sambil refreshing. Nah. Itu yang utama. Terus ketemu banyak karakter baru, orang baru, terus random people ya itu. Terus kalau dukanya ya memang itu kondisi yang tidak menentu di jalan, seperti kemacetan jalan, terus keadaan itu ini misal ada kecelakaan seperti itu kadang shock ya pertama kali di jalan, pertama kali jadi ini pramugari juga di jalanan terus tiba-tiba macet, itu kaget tuh ya Mbak. Seperti itu awal-awal beneran kaget kayak apa ini. Tapi untungnya kan saling backup teman-teman gitu, jadi bisa ngehubungin teman-teman
yang awas kayak gitu kan. Iya, Di jalan. banyak tim di lapangan ya Mbak ya, yang koordinasi. Terus kalau macet itu biasanya juga kan kasihan penumpang itu kan kadang juga misal udah mau ke bandara itu kan kalau macet kan kondisional nggak bisa kan bis itu mbak. Hasilnya cepet harus on time harus jam segini nyampe sini kan nggak bisa kalau di jalan harus nyampe. Emang keberangkatannya itu sesuai timetable. Emang jam Iya. misal jam 10 tet itu harus berangkat. Tapi kan namanya kondisi di jalan kan nggak tentu itu macet itu bisa jadi kadang penumpang itu kan mbak kok nggak nyampe dulu mohon maaf ini sedang ada kemacetan. Dan yang parah kalau di koridor 2 itu mbak misal macet misal ada laka di Trosobo jembatan flyover Trosobo itu Iya, iya. itu nutup jalan banget gitu. Terus gimana Mbak? Bisnya terbang? Ya cari teman-teman yang bagian di lapangan kayak PPA itu cari ini mbak jalur alternatif pengalihan rute seperti itu. Ya, memang kadang itu penumpang kan Ini ya, apa pasti kalau orang udah gopoh ya, jadi Iya. kita harus tetap tenang. harus tetap tenang berarti menghadapi itu. Meskipun di rumah kita lagi pusing, tetap Iya. kalau ketemu Sama sama permainan sudah harus ini mbak sabar memang sabar, tetap senyum, sabar dan salam. sabar dan salam, betul betul. Dan kalau macet emang itu mbak, semua posisi itu kena dampaknya juga. Jadi bukan yang kru yang di bus juga, tapi yang posisi lain juga kena dampaknya. Iya. Karena apa? Itu nungguin. Kan, Oh iya, iya, betul, betul. kayak posisi timer itu kan juga nungguin sampai busnya datang gitu. Iya. Kasirnya juga nungguin Kasirnya perannya. juga menunggu. Iya. Betul. Ya tetap akhirnya semuanya ya ketika Iya, kena ada dampaknya. kemacetan ya semua semua posisi pun dampaknya. akhirnya Terutama juga. iya, terutama penumpang juga kan kasihan. Hmm, Posisi bus juga apa berdiri juga, berdiri. Iya, iya. Jadi yang benar ya itu tadi yang dikatakan Mbak Maunidia tadi. Sebenarnya Transjatim datang itu Transjatim muncul di Jawa Timur hadir itu untuk memecah kemacetan Memecah gitu. kemacetan. Iya. Benar tadi yang apa seharusnya naik motor tuh berapa orang itu yang boncengan, Betul, betul. katakanlah 10 orang yang di jalan. Nah, kalau naik Transjatim cuma satu bus. Oh iya, Iya, jadi langsung dari 10 rangkaian motor yang berjajar-jajar berjajar-jajar di langsung lampu merah masuk gitu. di Ya, satu. iya benar. Iya ya. Kenapa ya alasannya orang-orang belum mau naik bus ini kenapa ya? Padahal Transjatim pun juga udah murah. Iya. Udah maksudnya 5.000 jauh dekat. Kalau pelajar 2.500 ya. Iya. 2.500. Belum lagi kalau lagi ada diskon yang kayak Hari Pahlawan gitu Benar. kan. 17-an. Iya, 17-an itu cuma Rp10. Jadi mungkin dari podcast ini bisa menginspirasi teman-teman kalau yuk naik Transjatim aja guys. Nggak cuma pelajar aja mbak, ada juga yang santri. Oh iya betul. Oh di koridor 4 ya banyak santrinya ya banyak. Transjatim. Mulai ketika pas waktu Mas Romi jadi petugas kebersihan. Senang belajar. Karena cuma 2.500 2.500 tinggal tunjukkan kartu santri langsung bisa jalan-jalan kemana-mana. Belum lagi kalau tiketnya dipakai buat transit ya. Iya bisa. Kalau transit kan, jadi teman-teman kalau pakai transit itu teman-teman bisa langsung pindah koridor tanpa bayar lagi gitu. Nah, oke. Nah, bicara soal tadi beberapa penumpang yang mungkin banyak karakternya, kemudian ada banyak random type tadi ya katanya Mbak Anissa. Kira-kira ada cerita unik nggak atau cerita menarik atau mungkin cerita horor yang pernah dialami selama kerja di Tuhan atau ketika jadi pramugari atau Mbak Anissa ketika jadi kasir boleh? Banyak sih, banyak. Banyak. Dulu waktu jadi petugas kebersihan, itu kan memang petugas kebersihan tugasnya untuk memberikan halte. Iya. Jadi saya halte kan dekat dengan pemukiman warga itu, Pak. Betul. Jadi saya kalau pagi gitu
ditawarin sarapan sama warga. Oh iya, Iya, bener. enak banget. Enak banget. Soalnya saya juga saling sapa dengan warga gitu. Oh iya betul. Berdekatan juga sama warga gitu loh. Iya iya. Apalagi kalau di Trans Jatim shift 1 itu kan subuh ya Mas ya. Iya, Subuh. benar. Jadi mungkin iya, ayo nak sarapan ya. Sini sarapan. Sering itu ditawarin sarapan gitu. Kadang kalau waktu yang di Pramugara ini Mm-mm. saya sering dikasih makanan sama penumpang Oh juga. iya. Iya. Jadi kalau penumpang bawa Mm-mm. makanan entah habis dari jalan-jalan bis, iya dikasihkan ke krunya. Enak banget. Udah beneran kayak kerja jalan-jalan ya. Kadang orang yang jualan apa waktu naik bis jualan apa juga dikasih jual dagangannya itu. Dikasih dagangannya. Iya. Gratis. Gratis. Tapi tetap bayar kan? Iya, kalau penumpangnya kirain tetap barter. bayar. Enggak dong. Kita Tetap bayar. soalnya tetap SOP. Oke. Sip. Oke, kalau Mbak Nisa, ada cerita unik nggak Mbak? Iya benar, sama suami pernah juga ditawarin pas itu kan lagi puasa ya mbaknya. Mm-mm. Nah itu pas azan maghrib kan kalau puasa boleh makan sesuatu. Iya betul. Boleh makan seperti roti, biskuit. Makanan kayak gitu. ringan, Makanan betul. Nah itu ditawarin, gak cuma pramugarinya biasanya yang ditawarin, drivernya juga ditawarin kayak gitu. Jadi istilahnya kayak bubur dalam bis. Itu semua penumpangnya juga dibagiin nggak? Enggak sih berapa mbak, pas itu kan kalau maghrib biasanya cuma beberapa penumpang. Iya. Cuma 5 atau berapa orang gitu seperti itu. Terus kadang itu pernah juga ketemu pas itu inget di halte Bagel itu naik penumpang, saya kan pas itu mau turun di halte mana sana. Iya. Nah itu mbaknya nggak kenal saya, itu pernah juga penumpang saya yang setengah ini juga nggak sadar ya. Itu pernah juga mbak, biasanya penumpang itu turun di Krian tapi bapaknya ini nggak ganggu penumpang lain, tetap bayar. Jadi Nah memang sengaja tanya gitu, bapaknya artis. enggak, bukan artis ya mbak ya, mungkin pas itu nggak tahu juga ya, mungkin penumpang ya itu seperti yang saya bilang tadi, random people ya. Oh. Iya, tapi yang penting kan selama di bis itu tidak mengganggu penumpang lain. Betul. Bayar itu nggak apa-apa naik kan. Oh iya Pak, mohon maaf, tempatnya turun di mana ya? Saya biasanya turun di sini, Krian. Oh iya Pak, silakan. Tarifnya 5.000 ya Pak. Kasih uangnya. Nah ya turun Mbak, gitu. Ya emang kadang itu random. Kadang ada yang tiba-tiba salim gitu, salaman. Ada, kadang pernah. Kirain anaknya mungkin ya. Iya itu kadang pernah juga gitu. Dan itu biasanya itu memang sudah penumpang langganan seperti itu. Oh. Memang sudah biasa. Kadang ada yang dari koridor 1 penumpang dari koridor 1 terus pindah ke koridor 2. Jadi selama penumpang itu tidak mengganggu penumpang lain ya nggak apa-apa. Kan ini memang biaya transportasi. Betul. Jadi kayak makin kita bonding untuk mendekatkan diri sama penumpang pun juga akhirnya nyaman ya. Benar. Jadi kayak kita udah kayak dianggap keluarga sendiri. Mungkin kayaknya yang salim tadi dianggap kayak anaknya gitu. Makanya udah langsung udah kayak keluarga sendiri kan enak ya, akhirnya di tempat kerja pun juga akhirnya jadi nyaman. Ya, penumpang itu kan sudah banyak yang langganan, kadang belum ketemu mbak ini lagi. Padahal jadwalnya di rolling terus ya Mbak ya. Iya, kemarin kan ketemu sama mbak ya. Padahal di situ Mbak Nisa lupa yang mana Iya, ini. kan banyak penumpangnya, nggak cuma 1-2. Ya mungkin beberapa sudah kenal, kalau misal sudah langganan kan sudah 1 tahun. Oke. Betul. Nah, kira-kira apa sih kalau dari tadi sisi suka duka, kalau menurut Mbak Anissa sama Mas Romi sendiri, apakah ada tantangan terbesar, tantangan yang mungkin ketika bekerja di Trans Jatim? Ya itu tadi,
komitmen dari awal kan memang harus siap ditempatkan di mana saja ya Mbak untuk penempatan itu. Terus kalau jadi pramugara atau pramugari itu kan memang harus dituntut sabar karena pelayanan. Jadi kasir juga dituntut sabar Mbak, juga harus teman-teman kerjanya teman-teman. Betul, betul, betul. Terus koordinasi sama teman-teman juga. Terus yang ketiga tantangannya ya pokoknya sabar dan sabar. Harus Sabarnya kan di mana saja. Terus kan kita pelayanan. Nah itu kan operasional kan setiap hari. iya, Nah itu ya harus siap, mau nggak mau libur kan tidak tentu ya Mbak. sesuai jadwalnya ya. Iya, tahun baru itu harus masuk. Terus Lebaran kemarin juga masuk seperti itu tambahannya. Iya, karena Trans Jatim Iya. non-stop nih ya ada libur. Tapi mungkin yang hari raya itu ada perbedaan mungkin di jam operasionalnya gitu ya. Betul, betul. Emang harus siap dengan segala kondisi. Iya, tantangannya emang Kalau dari Mas Romi? jadi pramugara itu juga kita disuruh kita harus ramah ya Mbak ya. Meskipun kondisi betul. capek, gimana pun panas, kadang jalan macet, kita dituntut memang harus ramah ke penumpang, gitu ya. Kita harus kelihatan semangat, kelihatan fresh gitu ya. Iya. Meskipun lagi puasa nggak Puasa, belesu. iya, kita harus semangat itu kuncinya emang. Kuncinya pelayanan. Kita harus energik ya. Iya. Penumpangnya misalkan penumpang udah kesel, habis luar kota kemana-mana, naik Trans terus lihat petugasnya yang di dalam bus pramugara atau pramugarinya kelihatan loyo lesu gitu kan juga nggak enak kan ya. Iya, iya, betul, Jadi betul. kita emang harus ramah, terus energik, semangat gitu, harus fresh lah pokoknya. Harus terus. Iya. Meskipun di rumah lagi mikir dengan pikiran, pokoknya di tempat kerja harus hilang sebentar. Fokus buat bekerja. Oke, berarti lebih banyak serunya ya. Seru. Serunya lebih banyak. Jadi Sobat Jatim yang belum keterima di koridor 6 bisa daftar lagi nanti koridor 7 ya Mbak. Oh iya betul. Karena kebetulan kemarin habis ada open recruitment koridor 6. Iya. Alhamdulillah ya, sudah koridor 6 sekarang. Iya, oke. Nah, sebagai penutup nih, Mbak Anissa sama Mas Romi, Iya. mungkin sebenarnya udah banyak banget yang kita dapatkan hari ini insight dari Mbak Nisa, Mas Romi tentang semangatnya. Mungkin ada saran atau motivasi sebagai closing statement dari Mbak Anissa sama Mas Romi mungkin untuk Sobat Jatim yang lagi nonton sekarang. Ya pokoknya untuk yang kemarin-kemarin daftar di koridor yang sebelumnya ini koridor 6, koridor 4, 5, 6 kalau emang belum berhasil dicoba lagi. Dicoba. Itu harus semangat. Betul. Harus kita mencontoh Mas Romi dari koridor 1, 2, 3, tapi ternyata takdir menuntun Mas Romi kembali untuk di koridor menjadi pramugara sekarang. Jadi Alhamdulillah ya. teman-teman ini ya jangan patah semangat itu aja. Betul. Pokoknya usaha dan doa itu harus tetap dibarengi. Iya, betul. Usaha tanpa doa sama dengan sombong, doa tanpa usaha sama dengan bohong. Dapat quotes dari mana ini nanti? Oke. Kalau dari Mbak Anissa? Iya, kalau dari saya intinya kalau misal teman-teman belum keterima di koridor 6 jangan patah semangat, coba dilihat lagi di pinjau yang kemarin mungkin ada yang kurang di CV-nya atau di kualifikasi pendidikannya, itu bisa dilihat, terus bisa dicoba lagi seperti yang Mas Romi tadi sudah nyoba 3 kali. 3 kali itu baru diterima. Kalau memang sudah rezeki itu nggak bakal kemana ya. Betul banget. Kalau udah rezeki nggak bakal kemana, dan kalau sudah mendapatkan rezekinya harus dijaga dengan baik-baik. Betul. Ya betul, karena kita kerja di pelayanan harus tetap sabar, tetap ramah, dan tentunya kalau di Trans Jatim karena koridornya makin banyak harus tetap bersedia untuk ditempatkan di mana-mana. Oke, terima kasih banyak ya Mas Romi, Mbak Anissa. Sebenarnya ini kalau dibahas sampai besok pun nggak bakalan selesai kalau bahas tentang
suka duka di Trans Jatim karena kita setiap hari ketemu dengan banyak orang, dengan banyak karakter, dengan berbagai kondisi jalan yang berbeda-beda. Setiap hari tuh pasti ada aja ceritanya ya Mas Romi, Mbak Nisa. Nah nanti mungkin kita akan kembali cerita-cerita mungkin sama orang yang berbeda karena kalau sama Mbak Nisa sama Mas Romi sudah ada pawangnya ini guys. Jadi oke, makasih, semangat ya Mbak Anissa, Mas Romi bekerjanya, semoga selalu diberikan kesehatan dan juga karena bekerjanya setiap hari harus fit, jangan lupa vitaminnya. Oke, Sobat Jatim, terima kasih sudah berkenan untuk mengikuti Trans Jatim Podcast hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat dan juga insight kepada Sobat Jatim semuanya. Sampai jumpa lagi di Trans Jatim Podcast Transport berikutnya. Teman-teman, kembali saya ingatkan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Teman-teman juga boleh komen di bawah kira-kira siapa ya narasumber setelah ini dan juga bahas apa ya enaknya. Oke, kita tutup podcast kali ini tentunya dengan jargon yang semangat. Trans Jatim, transportasi andalane Jawa Timur. Hai.